warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liriskiana dengan NIM 2008304052 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil resume saya dari 2 buku sejarah Al-Quran. Buku yang pertama yaitu The History of the Quranic Text dan buku yang kedua yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini dari buku yang pertama yaitu dari bab 7 sampai bab 8, sedangkan dari buku yang kedua yaitu dari bab 6 sampai bab 7. Baik, langsung saja. Mushaf Utsmani. Utsman adalah khalifah ketiga yang dipilih melalui bai'ah. Hudzaifah bin al-Yaman pergi menemui Utsman setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam dalam membaca Al-Quran, di mana persoalan ini dapat mengancam lahirnya perpecahan. Sebenarnya, perbedaan dalam membaca Al-Quran ini bukanlah hal yang baru, sebab Umar, khalifah sebelum Utsman, sudah mengantisipasinya pada masa pemerintahannya. Hudzaifah mengingatkan khalifah pada tahun ke-25 Hijriah dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan tersebut secara tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menjelaskan masalah tersebut sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Ada 2 riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Riwayat yang pertama yaitu yang menjelaskan bahwa beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Sedangkan riwayat yang kedua yaitu yang menjelaskan bahwa Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber mana sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada. Utsman mempercayakan tugas ini kepada 12 orang, yaitu Sa'id bin Al-As, Nafi bin Zubair, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibn Zubair, Abdurrahman bin Hisham, Kathir bin Aflah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Malik bin Abi Amir, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin Al-As, dengan mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi. Ketika Utsman hendak membuat salinan naskah resmi, dia meminta Aisyah agar mengirimkan kepadanya suhuf yang dibacakan oleh Nabi Muhammad yang disimpan di rumahnya, yang kemudian menyuruh Zaid bin Thabit untuk membetulkan sebagaimana mestinya. Kemudian Utsman juga mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Upaya standarisasi teks Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman jelas merupakan suatu kenyataan sejarah yang pasti. Pada awalnya, mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surat. Jadi, dulu itu cara mengetahui permulaan surat yaitu melalui ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang biasa ditulis dengan jarak sedikit lebih renggang. Setelah melakukan kodifikasi Al-Quran, mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat yang paling sesuai yang menjelaskan pembagian salinan mushafnya yaitu eksistensi 4 salinan mushaf. 3 diantaranya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, mushaf atau fragmen Al-Quran lainnya dimusnahkan atas perintah khalifah, yaitu dengan merobek dan membakarnya. Hal ini dilakukan guna menyebarluaskan edisi yang resmi. Salinan mushaf Utsmani yang diedarkan dalam kenyataannya masih belum sempurna karena masih terdapat kekeliruan. Manuskrip-manuskrip Al-Quran
Yang tertua yang ada hingga dewasa ini adalah yang berasal dari abad kedua Hijriah. Mushaf Utsmani yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah varian atau variasi. Varian Mushaf Utsman ini sampai ke tangan kita melalui karya Abu Ubaid, yaitu Fadlail Al-Quran, dan karyanya Abu Amr Al-Dani, yaitu Al-Mughni fi Ma'rifat Marsumi Masohif Ahl Al-Amsor. Karakteristik Mushaf Utsmani. Susunan surat dalam Mushaf Utsmani bersifat ijtihad. Penyusunan surat Al-Quran dalam Mushaf Utsmani yaitu mulai dari surat yang panjang ke arah surat yang pendek. Jumlah surat di dalam Mushaf Utsmani yaitu ada 114 surat. Ke 114 surat tersebut pada masa awalnya diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama yaitu Atiwal, yaitu 7 surat terpanjang, yaitu mulai dari surat kedua sampai surat ke-9. Yang kedua yaitu Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih, mulai dari surat ke-10 sampai surat ke-35. Yang ketiga yaitu Al-Mathani, yaitu surat-surat yang kurang dari 100 ayat, mulai dari surat ke-36 sampai surat ke-49. Dan yang keempat yaitu Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek mulai dari surat ke-50 sampai surat ke-114. Pada tahap berikutnya, Al-Hajjaj Ibnu Yusuf memperkenalkan tradisi teks Utsmani pembagian Al-Quran ke dalam 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 7 bagian, yang diselaraskan dengan upaya pembacaannya dalam 2 hari hingga 7 hari. Pada perkembangan selanjutnya, kaum muslimin membaginya ke dalam 30 bagian atau yang kita sebut juz. Pembagian ini sesuai dengan jumlah hari di bulan Ramadan, di mana setiap juz dibaca setiap harinya. Bagian yang lebih kecil lagi yaitu hizib, di mana hizib ini yaitu membagi 1 juz menjadi 2 hizib. Pembagian lebih kecil dari hizib adalah perempatan. Dan kemudian pembagian lainnya adalah ruku. Ke-14 surat kecuali surat ke-9 dalam salinan Al-Quran biasanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap pembacaannya lazimnya diawali dengan isti'adzah atau ta'awudz. Kemudian barulah basmalah. Setelah basmalah, pada permulaan 29 surat di dalam Al-Quran terdapat sekelompok huruf hijaiyah yang dibaca sebagai huruf terpisah, seperti Alif Lam Mim pada permulaan surat kedua, 3, 29, 30, 31, dan 32. Alif Lam Ro pada permulaan surat ke-10, 11, 12, 14, dan 15. Yasin pada permulaan surat ke-36, dan masih banyak lagi yang lainnya. Fawatih suwar adalah huruf-huruf atau simbol-simbol misterius yang makna hakikatnya hanya diketahui oleh Tuhan. Ayat Al-Quran terbagi ke dalam ayat-ayat yang panjangnya sangat bervariasi. Dalam Mushaf Utsmani standar Mesir yang menjadi panutan sebagian besar dunia Islam dewasa ini, ayat Al-Quran seluruhnya dihitung ada 6.236 ayat. Dalam tradisi Islam, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran telah dielaborasi sedemikian rupa. Yang pertama, Al-Quran itu mukjizat, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang kedua, penisbatan Al-Quran semata-mata hanya kepada Tuhan, sedangkan hadis qudsi kepada Tuhan bersifat pekabaran. Yang ketiga, periwayatan Al-Quran bersifat mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak. Dan yang keempat, pembacaan Al-Quran adalah ibadah yang berpahala dan dibaca di dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak. Secara redaksi pun, ungkapan bahasa yang digunakan Al-Quran memiliki karakteristik spesifik
yang membedakannya. Dalam dunia Islam, muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integrasi mushaf Utsmani, seperti Mu'tazilah dan Syiah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.